Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindita Atmoko SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahun 2025 di LPTK Universitas 11 Maret atau UNS Surakarta dengan NIM X952508111325. Pada hari ini, Jumat 12 September 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMP Negeri 1 Jeruk Legi dalam rangka penilaian uji kinerja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas atau yang mewakili dipimpin doa. Silakan. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita berjumpa lagi di pembelajaran informatika kelas 9A. Oh ya, sebelum kita mulai pelajaran, ada yang tidak berangkat hari ini? Ada. Siapa ya? Fatir. Kenapa ya? Sakit. Oh, sakit ya. Sudah dari hari apa sakitnya? Dari kemarin. Dari Kamis. Oh ya. Ya, semoga kesembuhan untuk Fatir. Kemudian ada yang izin nggak ya? Selain Fatir ya? Nah, yang tadi kalian itu ya, berarti kelompok berapa? 4 ya. Oke, tidak masalah, nanti untuk yang kelompok 4 tidak masalah. Baik, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, ya, silakan anak-anak membuka classroom-nya dulu masing-masing, ya, dibuka. Nah, kita masuk ke tujuan awal dulu ya, ya, ini. Ya, yaitu untuk melaksanakan kegiatan proyek membuat game sederhana. Ya, ini implementasi Sildo. Coba. Oke ya. Ini Pak Guru ada sedikit pertanyaan dulu untuk mungkin beberapa anak gitu ya, kelas 9. Nah, menurut kamu Aira, ya, algoritma itu apa sih? Menurut kamu itu algoritma, Aira? Menyelesaikan suatu masalah. Contohnya, cara membuat mie instan, menyalakan komputer, atau menyapu kelas. Oke, baik. Kita berikan dulu Aira. Jadi kaitannya dengan apa sih ya bedanya antara bahasa instruksi sehari-hari ya dengan struktur itu ya? Perbedaannya adalah jika bahasa sehari-hari lebih bebas dan tidak ada aturan baku. Sedangkan pseudocode lebih terstruktur, singkat, menggunakan kata kunci logika seperti begin, if, else, repeat, dan end. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk bahasa dengan ke mungkin pemrograman gitu. Nah, ini nanti nyambung dengan proyek kita hari ini. Baik, langsung kita lanjutkan untuk tahap untuk penyiapan proyek ya, penyiapan proyek. Oke, anak bisa melihat di classroom mungkin sambil dibuka. Kemarin sudah melaksanakan diskusi ya. Silakan anak buka ya, bagian perencanaan proyek. Baik. Untuk perencanaan proyeknya, ya. Paling tidak kemarin sudah diskusi tentang menyusun judul proyek, kemudian tema proyeknya, sebenarnya tentang apa itu kelompok 5?
Silakan siapa yang mau jelaskan kelompok 5. Ya, silakan berdiri nggak apa-apa. Ya, kelompok 5. Judul tema gamenya tentang game quiz matematika. Game quiz, oke. Genrenya game edukasi, tujuannya melatih otak supaya lebih fokus dan cepat tanggap menjawab soal matematika dengan benar. Ya, bagus sekali. Ini contohnya berarti ya namanya untuk kelompok 5. Baik, oke ya. Jadi ini tentang game. Ya. Quest tentang petualangan sistem pernapasan. Genrenya kuis edukasi dan mini adventure. Tujuan gamenya membantu siswa mengenal organ-organ pernapasan dan fungsinya, melatih siswa memahami proses respirasi dan dampak pada pola hidup sehat, dan menanamkan kesadaran pentingnya menjaga sistem pernapasan. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 6 ya. Nanti edukasi lagi, tapi ini lebih ke simulasi tadi ya. Simulasi betul. Oke, terima kasih untuk kelompok 6. Baik. Kita lanjut berarti untuk kegiatan leader ya tadi ya. Ya, leadernya satu. Kemudian yang jadi programmernya sama. Berapa anak? 1 atau 2 anak? Ya. Satu anak. Oke, good. Ada desainernya ada untuk karakternya gitu. Oke, dari Canva mungkin. Untuk desainer ada kita atas nama Syifa Ramadhani. Syifa Ramadhani, oke. Satu anak juga ya nanti ya. Kemudian nanti untuk bagian tester mungkin atau penguji. Nanti ngecek programnya sama strukturnya ya, dicek juga ya. Berapa anak? Untuk bagian penguji 1 anak atas nama Asa Khairunisa. Oke. Terus terakhir berarti nanti yang penulis laporannya nanti sana. Yang Penulis laporan atas nama Alif Fajari. Alif Fajari. Dan terakhir nanti yang mempresentasikan presentasinya sama. Untuk presentasi atas saya sendiri. Oke, Nama saya Fatal Fansi. Absen 14. Oke, good. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 tentang baik. Silakan anak-anak jadi melaksanakan sesi diskusi untuk menyempurnakan laporannya, ya. Jadi difikskan kalau sudah tahu ukurannya masing-masing, dan silakan langsung mulai menyempurnakan proyeknya. Yang bagian penulis laporan, tadi silakan yang kurang-kurang apa, ya. Contoh laporannya bisa dilihat di classroom, ya. Ada contoh laporannya di antara pekerjaan kelompok yang belum selesai yang bagian mana. Oh Pak, misalnya bagian struktur gamenya belum Pak, pseudocode-nya belum selesai. Oke, silakan. Ya, jadi silakan dimanfaatkan aplikasi AI-nya. Boleh anak-anak menggunakan ChatGPT boleh, pakai Gemini boleh, pakai Copilot boleh ya, pakai Copilot, pakai Perplexity juga boleh. Silakan. Nah, jangan lupa nanti hasil browsingnya ya menggunakan aplikasi AI dikopikan ke laporannya, ya, laporan masing-masing. Kemudian bagian programmer berarti tugasnya langsung ya membuka scratch-nya, ya, langsung diimplementasikan nanti hasil daripada pencarian di laporan itu. Oke. Nah, untuk programmer bisa didampingi dengan testernya sekalian, berarti satu paket lah ya, satu paket gitu. Oke ya, sambil silakan diskusi, sambil Pak Guru kasih demokan di depan. Tentang judulnya ada pesawat luar angkasa ya, matematika, math space division. Ya, ini sudah ada genrenya, tujuannya, kemudian bagaimana kemudian saat game over mungkin ya seperti apa itu kamu silakan kamu rancang ya. Game over Gemini boleh ya, kalau bisa pakai Gemini, pakai mobil boleh. Nanti ini alur permainan kamu pakai aja lagi ya. Mungkin dari awal saya dipakai ya. Nah, ini kamu pakai. Yang bagian struktur kontrol yang runtut ya, ada yang bercabangan ya. Nah, jadi nanti silakan kamu lihat sendiri di bagian proyek kamu. Oke ya. Ini ada juga bagian orang, berarti sudah hampir selesai pekerjaannya ya, sudah hampir selesai.
bercahaya seperti ini. Nanti sudah hampir selesai. Nah, sekarang berarti tugasnya desainer sama programmer sama tester, ya. Silakan. Berarti ini ya, langsung membuka scratch-nya dan mungkin kanvanya untuk mendesain. Ya, nanti silakan sambil diskusi ya, sambil diskusi. Berarti nanti kalau ada bagian percabangan, ya, berarti pakai yang di sini di bagian struktur kontrol, ya. Nih, kalau event tadi berarti untuk memulai biasanya, memulai mengakhiri atau ada klik-klik dari keyboard, ya, yang mana itu berarti pakai event. Ya. Silakan ya sambil diskusi. Silakan. Oke, untuk kelompok juga yang gimana? Untuk sekarangnya dia ada. Oh, laporannya ini tapi sudah bagus. Tapi sudah bagus ini. Judul memang sudah ada jelas yang hasilnya. Sampai judul. Ini sudah judul. Nah, ini berarti untuk ini benar ini sudah pakai aplikasi apa? Sudah ya. Oke. Ini bisa nanti diimplementasikan. Sudah kamu share belum ke teman satu kelompok laporannya? Sudah ya. Oke, untuk programnya bisa ya, programnya bisa. Programmer yang pakai Scratch. Oh iya. Iya. Proyeknya tentang apa tadi? Ulang ya. Berarti ya. Paspor, oke. Oh iya, bagus sekali. Oke, sampai dulu ya. Ya, ngocok-ngocok, oke. Ya, bagus sekali ini. Ini bagus sekali ya. Oke, boleh ya, bagus sekali. Jadi kalau memang game itu bisa masuk ke beberapa genre ya, nggak apa-apa. Nanti di laporannya kamu tuliskan, oke, ini termasuk bagian genre aksinya apa, ada yang bagian teka-tekinya apa, boleh. Berarti itu tugasnya yang penulis laporan. Ya, tugasnya peran penulis laporan. Oke, bagus sekali, terima kasih untuk kelompok 3. Oke. Ya, untuk kelompok 4 bagaimana? Ya, perannya ini karena banyak yang kosong ya. Oke. Nah, sudah mulai disusun ya. Sampai mana? Sampai struktur G-nya sudah selesai dokumennya. Sudah ada. Oke, bagus sekali. Oke. Ini game tentang apa ya? Spes. Oke. Kalau simulasi, simulasi spes roket. Oke. Ini kondisi saat menangnya seperti apa ya? Jadi banyak-banyakan skor atau apa? Banyak-banyakan skor ya. Nanti ada lawannya ya. Oke, bagus sekali. Kasihkan kuatnya yang bisa karakter. Bagaimana Pak ya? Sudah mulai nyusun blok kodenya. Tadi pseudodomnya sudah ada belum ya? Sudah. Apa sih eksplorasi bahkan basic AI untuk disusun pakai blok yang di sini belum ya? Oke, silakan bisa dulu. Boleh. Ya sebenarnya boleh ya untuk kalau misalnya mau nyusun game dulu boleh, tapi game yang dibuat dalam itu blok kodenya itu harus sesuai dengan pseudocode Scratch yang di laporan. Ya, harus sesuai dengan pseudocode yang di laporan. Boleh, ya Pak? Ini ada webclip ya. Nanti ada yang kipas ini berarti nanti pakai tombol apa yang keyboard ya. Pokoknya event sering sekali dipakai dan nanti ada masukan dari apa layernya atau pemainnya. Kemudian blok kedua yang sering dipakai juga adalah variabel ya, variabel. Tapi kamu sudah menyusun ya di laporan itu berarti rencana proyeknya tadi ya.
variabel yang dipakai kira-kira apa saja, berarti kamu buat di sini di bagian variabel, ya, bagian variabel apa saja, ya. Mungkin ada variabel skor, mungkin ada karakternya, misalnya kayak Pak Budi berarti ada karakter pesawat gitu ya. Ada mungkin aslinya ada skornya, berarti kan itu kalau nembaki ada skornya ya. Jadi silakan. Ya. Tapi untuk skor tidak wajib ya, tidak wajib. Ada yang paling bagus. Ya. Kemudian ya kalau sudah nanti silakan variabelnya diterapkan ke dalam blok kodenya sesuai dengan style-nya yang dipakai. Jadi di antara kamu mungkin nanti ada yang operasinya ada penjumlahan atau operasi matematika ya, penjumlahan, pengurangan ya, perkalian pembagian, ada juga yang untuk pick random. Tadi dia kayak pilih, mungkin pilih gerakan secara random gitu ya, bisa. Kemudian ini juga ada blok-blok yang lain juga nih, ya, ada blok logika and or, ya, ada juga join ini ya. Nah, ini silakan memanfaatkan operator, ya. Tapi kalau di sini dokumen kamu ada yang perlu operator, ya, operator logika, silakan kamu buka menu operator. Ya. Berikutnya lux. Nah, lux ini biasanya kalau ada keterangan tadi, misalnya yang kelompok 3 tadi, ya, kelompok 3 sudah di perlihatkan Pak Guru, ada penggunaan blok C, berarti dia nanti ada kata-kata yang keluar dari karakternya, ya. Karakternya dari keluar. Kemudian, nah, ada juga thing. Tadi dia saya berpikir dari karakternya berapa detik gitu misalnya. Kemudian ada juga untuk next kostum. Berarti dia untuk kayak kostumnya berubah, kayak orang jalan ini ya. Nah, jalan nanti dia pakainya next kostum. Backdrop dan tiba-tiba ganti tempat, ganti lokasi. Ya, silakan memanfaatkan. Iya. Masuk ke komputer, oh iya. Nah, boleh sih tinggal di sana saja. Sudah buka aplikasi saja begini, dibuka aja. Nah ini boleh pakai ini aja nggak apa-apa. Jadi apa? Nanti karakternya misalnya buka ke atas lagi. Nah ini dari spread 1 roketnya ini sudah sesuai belum? Nah, ya set. Berarti pakai variabel set sudah belum? Pakai variabel set tadi di mana set itu? Oh, makanya bahasa Indonesia pakai bahasa Inggris saja, bisa bahasa Inggris, setting itu. Language-nya diambil English saja. Nanti biar standar ya. Nah, kan di belakang set. Nah, ini berarti pakai ini set ada ini set berarti game over. Bisa dibaca nanti. Oke. Setnya game over. Bagian awal ini seperti ini. Terus nanti setelah itu perkenalan. Bawa lagi. Coba ke operat dari kamu selaku leader dan nah ini set nih. Tadi game overnya ini belum buat kamu variabelnya. Nanti ini make variabel dulu. Berarti make variabel. Ini nama apa itu? Ini beda apa? Game over ya namanya. Ya, berarti dijadikan game over. Ya. Anu nggak pakai spasi itu, ya, nggak pakai spasi. Ya, game over. Ya, itu kan bisa. Berarti itu roketnya kan ada ya, itu roket berarti bikin roket ini. Nah, berarti yang pertama itu set, berarti ya set ini dulu. Ya itu punya. Jangan dulu dari game momennya dia set berapa itu pos ya. Ada pos nah pos itu bisa ya, pos itu berarti 0 bisa sama, kalau true berarti 1. Terus berikutnya lagi lanjut nanti apa itu set skor ya. Set skor sudah skor belum berarti set lagi ke bawahnya ini berarti masukkan lagi set ya, lagi berarti set ini diganti skor aja. Nah berarti apa lagi itu 0 ya. Terus foto X foto berarti di mana ya foto ya motion atau ya motion foto ini fotonya kemana berarti itu
itu tadi dimasukkan ke laporan, dikopikan aja, jadikan laporannya. Gak apa-apa, jadi ketinggalan gak masalah. Jadi kirinya siapa? Ya, kiri. Absen. Ya. Ya, sama aja. Apa aja deh. Bukan nama sama absen. Ya, urut gak apa-apa, absen 3 ya. Nah, terus sama lagi. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kalau tanya siapa aja bisa. Saya di sini Risa Uliansyah Arab 19 sebagai ketua kelompok dan nomor 16. Desainernya adalah Najwa Wijayaningrum, absen. Oke. Desainer atau programnya nanti? Desainer atau programnya nanti? Desainernya Najwa Wijayaningrum, absen 23. Programmernya Fatih Muhammad Faizan, absen 5. Presenternya adalah Nimas TKP hari ini, absen 26. Jadi ini sambil kita persiapan untuk instrumen penilaian review ya, kita persiapan dulu. Nanti silakan kamu buka di classroom sebagai panduan untuk menilai. Ya. Nanti bagaimana progresi kelompok kamu, bagaimana keaktifan anggota kelompoknya, bagaimana ya. Ini tambah persiapan. Nanti peer review ya, kita nanti mereview sendiri. Kira-kira instrumen 3 itu kamu udah memenuhi. Nih ya, silakan kamu isi ini. Khusus untuk poin keempat, berarti kamu tulis yang aktif namanya siapa aja ya misalnya. Poin misalnya poin 4 tadi, atau poin 3, tapi sebutkan anaknya. Nama panggilannya aja nggak apa-apa. Kalau untuk poin 1, 2, 3 ini berarti untuk poin 2 ini dimasukkan nanti ya. Nanti ini dikopikan aja, kamu buat Google Doc baru. Ya. Dikopikan aja. Untuk perannya sama aja dituliskan. Ya, makanya di laporan ada ini ya. Misalnya si A gitu ya, perannya sebagai leader. Nanti di laporan dimasukkan. Di laporan. Ya. Di laporan dimasukkan. Oke. Instrumen berikutnya berarti penilaian proyeknya, instrumennya keempat. Nanti silakan yang kamu isi berarti ini ada yang observasi A ini. Oke, untuk pemecahan masalah ini berarti harusnya diisi oleh testernya nanti, ya. Instrumen 4 ini ya. Instrumen 4 berarti testernya boleh perhatikan dulu yang bagian tester. Tester tiap kelompok ya. Tester kamu perhatikan dulu untuk instrumen yang keempat itu. Jadi ya testernya kan. Jadi dia nanti aktif juga nih mencari solusi kreatif untuk mencari ini ada bug atau error gitu ya. Nah, kalau aktif silakan tulis kolom 4. Jadi untuk yang berikutnya itu panduannya. Baik ya, berarti panduannya. Observasi, ada observasi kerja, kemandirian, problem solving. Silakan tadi rubriknya itu panduan, isi di bagian observasi tadi. Ya. Dia tingkatannya apa?
Iya, itu maksud juga. Coba tadi yang hasil mana sudah sedikit. Coba ya. Sudah. Oh iya. Turn in. Iya. Oke. Baik, silakan berarti kelompok. Ya. Oke. Kita kasih applause tadi untuk kelompok 3. Oke, silakan. Tadi salam dulu ya. Warna ini. Oke, yang lainnya perhatikan kelompok. Perspektif snack. Sebelumnya boleh jika kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Asla dari India Setika selaku presenter dan penulis coklat. Umum mengetahui siapa tersangka pada setiap kasus yang dibuat dengan cara mengumpulkan barang-barang bukti dan menjawab setiap soal yang diberikan. Ular akan melata untuk mencari barang bukti, dan jika semua barang bukti sudah terkumpul, maka akan muncul sekumpulan soal yang berhubungan dengan kasus. Seperti, satu, kode Trapas adalah hasil dari perhitungan akar 384 tambah 10, sesuai dengan barang bukti Trapas. Dua, apa nama ibu kota negara Jepang, sesuai dengan barang bukti paspor. Tiga, berapa jumlah benua di dunia. Itu sangat bagus lah untuk filmnya ini menyangkut berbagai jenis genre. Bagus sekali. Silakan kelompok yang lain bisa sama kalau ada yang dikombinasikan genre kayak pertama ya. Oke, kita demokan ya gamenya seperti apa. Seperti yang ditampilkan pada latar pertama kedatangan museum karena kasus pencurian terdapat di museum. Karakter ular diterapkan sebagai Negatif ke jalanan untuk mengumpulkan barang bukti. Jika menangkap truk, maka nyalakan berkurang 1. Telinga nyala tinggal 4. Yang satu lagi. Gimana kalau kamu sedang lihat itu? Oh, keren ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 ya. Ya, silakan boleh dulu presentasinya. Terima kasih atas sama terhadap pembawanya. Jika tidak ada yang ingin menanggapi lagi, maka presentasi akan kami tutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Terima kasih atas kelompok 3. Masuk ke bagian referensi ya. Oke. Nanti silakan kamu tuliskan itu sudah bagus kelihatan instrumennya. Oke, untuk referensi hari ini coba dari pemahaman, dari aspek pemahaman. Coba untuk kelompok 2 coba. Menurut kamu hal baru apa? Coba yang kamu rasakan hari ini. Coba salah satu mungkin. Ya. Hal baru apa yang kamu dapatkan dari proyek ini? Termasuk tadi presentasinya kelompok 3. Silakan salah satu berdiri. Ya. Baru apa yang saya pelajari untuk mempelajari materi pseudocode hari ini, sudah yang saya pelajari itu sudah cukup tahu dan apa sih pengertian tentang pseudocode dan bagaimana langkah-langkahnya, cara membuatnya, dan kita jadi tahu cara bekerja sama antar anggota tim sih lebih tepatnya. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk teman kita yang sudah ya, coba untuk kelompok 5 mungkin ya. Untuk kontribusinya kira-kira pelaksanaan kinerja kelompoknya bagaimana? Silakan salah satu anak mungkin bisa mengekspresikan bagaimana kontribusinya, keaktifan dan tanggung jawab dan silakan bagi. Terima kasih kan. Untuk yang poin kedua kan. membagi tugas dan membantu. Tapi ada beberapa anak yang tidak ikut membantu. Ya, apa? Lanjut. Ya, oke. Kemudian untuk kelompok 5. Terima kasih. Baik, untuk kontribusinya mungkin ada yang belum, tidak masalah. Yang penting sudah ikut aktif ya kontribusi. Nanti jangan lupa untuk mengirimkan
hasilnya ke classroom karena sudah Pak siapkan. Kalau pelajaran hari ini dengan Del penuh semangat. Informasikan